kita mengenal kata-kata ateis itu dikaitkan dengan teis ya. Teis itu kan Tuhan. Teis, jadi orang percaya pada Tuhan, adanya Tuhan. Ateis tidak percaya adanya Tuhan. Nah ini muncul memang pada abad pertengahan juga. Bahkan ini boleh dikatakan merupakan melanjutkan tema kita. Ini ada pertanyaan. Menurut Mbak Karno, yang dimaksud orang-orang ateis itu apa menurut? Selama ini kita mengenal kata-kata ateis itu dikaitkan dengan teis ya. Teis itu kan Tuhan. Teis, jadi orang percaya pada Tuhan, adanya Tuhan. Ateis tidak percaya adanya Tuhan. Nah ini muncul memang pada abad pertengahan juga. Bahkan ini boleh dikatakan merupakan anak kandung dari revolusi industri, anak kandung yang terakhir. Jadi ada lahirnya liberalisme, lahirnya komunisme, bahkan lahirnya orang-orang ateis. Ini juga anak kandung dari revolusi industri. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan keadaan ada istilahnya itu, orang itu tidak beragama tapi bertuhan. Itu ada apa namanya, ada namanya. Tapi juga ada orang tidak percaya adanya Tuhan, kan ada orang sekuler, ada orang ateis. Nah, sekarang Tuhan itu yang kita maksud dengan Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan kan Maha Pencipta, Tuhan itu. Lantas mereka tidak mengakui ada ciptaan. Itu kan orang ateis kan itu. Tuhan itu Maha Pencipta, tapi orang ateis tidak mengakui ada ciptaan. Semua itu merupakan evolusi. Ya, dipropori oleh Darwinisme itu. Darwin itu kan menganggap bahwa pencipta itu tidak ada. Jadi proses evolusi. Nature gitu Bang. Iya. Jadi alam manusia itu luasnya begini, dari kerang macam-macam itu terproses menjadi manusia. Ya, ini. Jadi, nah di situ memang tidak bisa ketemu. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara tentang ketuhanan, nah di Indonesia ini ada ajaran ketuhanan. Tidak bicara masalah Tuhan itu siapa, ya. Tapi bicara masalah ketuhanan. Bagaimana orang hidup di dalam kejiwaan ketuhanan ini. Jadi contoh begini, orang tidak mengakui Sang Maha Pencipta. Tidak ada kitab itu, tidak ada. Lantas ada cerita bahwa dia percaya pada alam inilah yang mengevolusi penghuninya, termasuk manusia. Terevolusi dari binatang purba menjadi binatang yang kita lihat sekarang ini. Jadi orang mirip kera, manusia, itu kan evolusi. Nah, sekarang kita mengatakan kalau begitu Anda menuhankan alam, titik. Anda menuhankan alam, kan begitu ya. Jadi bukan masalah Tuhan ini, masalah ketuhanan. Oh saya, yang saya tahu orang tua saya, betul memang. Jadi oleh bahasa kita, ibu itu pangeran katon. Ibu itu pangeran katon. Itu Tuhan yang kelihatan. Jadi manusia tanpa ibu, tanpa bapak, ya tidak mungkin ada. Semua manusia dilahirkan di dunia ini dengan perataraan ibu bapak, terus sampai ke atas. Nah, akhirnya orang itu dirugikan pada sini. Oh kalau itu Anda menuhankan ibu, menuhankan ibu. Ya benar juga kan, menuhankan ibu. Nah ini, karena dia menganggap bahwa tanpa orang tua tidak mungkin ada kita. Itu betul, sangat amat betul. Kita pun selain menuhankan Dat yang Maha Agung, ya, juga kita menuhankan ibu. Di dalam petunjuk agama juga sejajar kan itu. Taat kepada ibu dan itu sejajar. Jadi itu istilahnya menuhankan. Nah juga demikian kalau seorang ilmuwan, orang ateis tidak percaya adanya Tuhan,
Dia menuhankan dirinya sendiri. Dia menuhankan akalnya. Menuhankan. Oh, kalau itu orang ini menuhankan akal. Sudah selesai. Itu menurut kita itu. Nah, kalau sudah kita giring mereka itu tentang bagaimana menuhankan akal, bagaimana menuhankan alam. Akhirnya dia akan mikir tentang Tuhan itu sendiri. Karena menuhankan itu langkah. Demikian mati langkah. Dia tidak bisa jawab. Nah, misalnya ya, manusia evolusi dari kera jutaan tahun. Kera dari apa? Dari ini. Sampai terakhir notok. Lu kemana ini notoknya? Ya, secara ilmu loh. Secara ilmiah. Ada kata langka, terakhir kan diam. Dan diam ini lah yang mereka tidak tahu. Endingnya cuma diam. Iya, diam ini yang mereka tidak tahu. Jadi cuma hanya dengan menuhankan akal. Tapi dia tidak masuk akal, dia tidak percaya. Kan itu kan. Dia dalam hidup sering mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Nah ini masalahnya. Dia menuhankan akal, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini omong-omongan ya, mungkin kalau orang ilmuwan mengatakan wah ini debat-debat kusir ya tidak apa-apa, tapi pemikiran begitu. Jadi kita ini bangsa yang mulai komunitas itu selalu makmur, tidak kurang sandang pangan papan. Bahkan kalau kita berbicara tentang pada saat jatuhnya Majapahit hingga 1945 ya, kita ini dalam keadaan sengsara. Saya ngalami walaupun cuma secuil. Sempat ya ngalami karena saya ini sudah tua ya. Apalagi saya masih punya bapak, ibu dan mbah buyut yang cerita bagaimana keadaan tahun 1800, 1700. Waduh, ini orang mati karena kelaparan, orang mati karena penyakit, karena kurang gizi, melebihi sekarang. Berarti krisis pangan iya, zaman dulu itu melebihi. Cuma orang cerita itu kan tidak ada. Jadi yang namanya pandemi itu artinya penyakit yang melanda dengan dalam spektrum yang luas. Epidemi, pandemi itu luas. Loro suri mati, itu luas. Itu terjadi. Kata pada zaman ada kolera, pada zaman ada malaria, pada zaman ada pes. Nah, semua penyakit ini akan menyerang orang yang kurang gizi. Pasti orang yang gizinya rendah, orang yang ketahanan fisiknya rendah. Nah, kita waktu itu kurang gizi semua. Sangat rentan dong. Ya plak-plok aja. Sekarang masih mudah mencari makanan bergizi. Dulu itu karena kurang gizi. Demikian ada virus, ada baksil, ada kuman, ada bakteri, amblas kita. Itu yang, nah akhirnya dari yang mati-mati ada yang hidup. Nah, menurunkan kita. Nah, kita digemblengan sudah. Gitu loh. Dari leluhur yang gemblengan, yang dulu itu saringan. Belajar dari leluhur. Iya, dulu banyak yang mati, ada yang masih hidup. Wah, ini dari kita ini. Ya, pada bangga kita. Itu lain di negara lain loh. Jadi kita sebetulnya gemblengan.